Itu perjalanan dari Mesir ke Sudan pakai sepeda? Pakai sepeda. Dari pesawat itu langsung sakit. Oke, sekarang aku udah bersama Cak Hakam Mabruri. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya balik lagi ke tanah air? Saya sudah merasa sangat kayak mengingat-ingat gitu loh. Ketika saya baru nyampe Indonesia, saya sudah sampai di rumah, saya bisa makan nasi dengan bebas gitu. Emang sebelumnya berapa tahun terdampar di negeri orang? 1 tahun. Setahun? 1 tahun setengah. Kan berangkat itu Oktober. Ya. Iya, Oktober 2019 sampai lupa. Bukan. Sampai lupa. September. Oh, September. September tanggal 10. Waktu itu tepat dengan 10 Muharram. Oh, oke. Itu berangkat dari Pondok pesantren di Anur, di Bulawang. Saya start dari sana sampai ke Jakarta Oktober, ngurus visa sekitar 2 bulan. Desember saya terbang ke Mesir. Setelah di Mesir, stay di Kairo sambil cari-cari tahu tentang perjalanan selanjutnya, gimananya, ngubungin link antar pertemanan di Indomie. Oh, jadi waktu di Mesir itu belum tahu mau kemananya? Udah Cuman tahu kan? ini gambaran besarnya aja. Saya mau ke oke. negara ini, ke negara ini, ke negara ini. Tapi lebih detailnya belum tahu. Karena saya pikir Afrika ya segitu-gitu aja. Saya lihat jadi di gini TV. loh, singkat cerita, Cak Hakam ini ingin mengelilingi Afrika gitu ya. Bukan mengelilingi sebenarnya, dari utara ke selatan gitu loh. 14 negara 14 negara yang ada di Afrika. Singkat ceritanya begitu gitu ya. Niatnya gitu. Niatnya begitu, tetapi tidak semulus itu. Iya, karena ada COVID. Karena keadaan lah itu. Karena faktor bencana dunia. Oke. Terus? Jadi ya, setelah sampai di Mesir, saya prepare lagi peralatan yang kurang apa aja, saya belanja di situ, baru saya lanjutkan perjalanan ke arah Sudan. Itu perjalanan dari Mesir ke Sudan pakai sepeda? Pakai sepeda. Pakai sepeda, oke. Karena saya sempat waktu turun dari Mesir, dari pesawat itu langsung sakit selama 2 minggu. Kan visa saya cuma 1 bulan. Akhirnya habis visa. Sampai pernah digiring juga sama polisi. Digiring, diangkut, tapi diantar ke arah keluar memang. Jadi saya digiring itu karena visanya habis? Karena visa habis. Oke. Dan saya membawa surat pemberitahuan dari KBRI Mesir bahwasanya saya mau keluar gitu, dan mohon dibantu gitu. Akhirnya tiap ketemu polisi saya tunjukkan itu. Kalau enggak kayak gitu mungkin saya sudah ditangkap dan finish sejak awal. Itu masuk ke tahanan gitu atau enggak? Enggak, cuma di kantor polisi aja. Cuma di kantor polisi aja. Kantor polisi ditanya-tanyain, habis itu diantar ke penginapan. Karena enggak boleh camping di tepi jalan gitu, atau masuk pun enggak boleh sebenarnya. Waktu itu awalnya itu saya mau cari tempat camping di pinggiran Sungai Nil karena saya lihat ini keren juga kalau saya camping di sini, pemandangan bagus, sebelah gurun sebelah hijau gitu kan. Mau camping situ ternyata ada polisi yang lihat, baru tanyain polisi mau ngapain dong. Saya cuma istirahat aja di sini, tungguin gitu. Ternyata polisinya udah istirahatnya, langsung ikut digiring aja sama mobil mereka. Saya sepedaan digiring sampai polisi suruh berhenti, suruh masuk, didata sama mereka, tanyain paspor, visa, dicek. Oh ini mau mati, ini depan itu besok sudah mati nih gitu. Visanya ya kan? Ini kamu kok masih di sini ya? Ini surat keterangan dari KBRI, dari Kedutaan Indonesia. Makanya saya mau keluar, tapi kemarin karena saya sempat sakit, jadi tertunda. Akhirnya mereka mau bantuin, diantarlah ke tiap pos-pos polisi itu, dikawal, nggak boleh camping, nggak boleh itu, harus ke penginapan. Tapi nggak ditidurkan di kantor polisi karena saya turis. Oh, oke. Nah, akhirnya sampai di perbatasan, barulah di perbatasan Sudan sama Mesir ini kok ada orang pakai baju kayak astronot, saya pikir udah pakai putih-putih gitu. Ternyata berita COVID sudah masuk ke situ. Itu bulan-bulan apa berarti? Bulan Februari awal. Februari 2020 ya? Ya, Februari awal 2020. Saya diperiksa cuman pakai itu kayak pistol
yang mau lihat suhu Termometer, gitu. ha? Akhirnya saya dipisah-pisahkan gitu sama yang turis-turis di luar Mesir. Saya dipisahkan, ngurus apa itu ke imigrasi, baru bisa keluar, bayar pajak turis juga, karena di Sudan itu ternyata ada pajak juga, selain visa ada pajak juga. Setelah selesai semua, saya baru lanjut. Waktu itu hari pertama bareng sama turis dari Spanyol. Mereka berdua tapi akhirnya pisah-pisah sendiri gitu. Oke, udah keluar, kemudian bisa keliling, bukan keliling, maksudnya dari Crossing yang gitu aja. ke Afrikanya kemana dulu berarti? Sudan. Dari situ naik sepeda Naik masih sepeda itu sekitar 1000 kilo. 1000 kilo. Iya, itu Berapa hari? 10 harian. 10 per hari. hari 100 gitu. Oh, oke. Dan Gila. itu gurun. Di Sudan kan Nah, memang itu makannya gimana, minumnya gimana, berteduhnya gimana? di sana kan nggak ada hujan, jadi nggak berteduh gitu. Cuman Berteduh panas. matahari. Ini musim dingin. Saya waktu itu musim oke. dingin, jadi saya cuman butuh tempat hangat gitu aja sebenarnya. Kalau untuk hujan enggak. Ya saya camping aja. Di Sudan saya mendapatkan bebas mau camping di mana aja karena nggak ada penginapannya gitu loh. Ini gurun kok gitu. Jadi pemerintah juga nyadari, misalkan saya ketemu polisi, kenapa kamu camping di sini, ya nggak ada penginapan alasan saya. Nah itu camping. Jadi buka tenda bisa kapan aja. Iya, buka tenda tiap hari bisa. Oke. Karena Makan memang bawa bekal. Makan bawa bekal. Kadang Apa tuh makanan ini yang kuat? roti. Oke. Jadi saya selama di jalan itu makan roti telur, kadang mie instan gitu. Kapan belanjanya itu? Kan tiap 100 kilo itu ada kota kecil gitu, oke. kayak kota kecamatan, dan setiap maksimal paling jauh itu 60 kilo ada toko kecil gitu di gurun itu. Pokoknya begitu nemu toko. Menemu toko saya belanja air mineral. Kan stok saya air mineral waktu itu per hari harus 6 liter, di atas 6 liter. Supaya nanti kalau misalkan saya nggak ketemu toko atau nggak ketemu desa, saya tetap bisa bertahan. Minimal kan kalau sehari kebutuhan air kita kan 6 literan itu. Jadi saya stok itu terus, nggak boleh kurang dari 6. Begitu ketemu, saya tambah 6 liter lagi, ketemu tambah lagi 6 liter. Jadi stok tetap, terus makanan juga seperti itu. Roti, gimana? Kalau pipis sama Ya itu udah bebas, saya anggap ini alam itu? Saya anggap ini toilet paling besar di dunia gitu. Nggak ada orang emang? Nggak ada orang. Orang mobil aja saya lihat paling 5 menit sekali baru salip mobil, 5 menit kemudian atau 10 menit baru salipan sama mobil gitu aja. Jadi pokoknya udah kayak di gunung, tinggal bongkar tanah. Iya, tinggal lagi, gitu. cari tempat yang nggak terlihat dari jalan, menggok, udah selesai. Oke. Toh saya nggak ketemu nggak berinteraksi dengan orang, kamu mau bau badan saya bau atau apa, sudah nggak peduli. Oke. Nggak mau malu-malu sama siapa gitu. Tidur di mana aja. Tidur di mana aja. Pipis di mana aja. Panggilan alam yang itu juga di mana aja. Di mana aja semua, gitu. wes. Jadi saya anggap ini benar-benar fasilitas paling indah. Paling mewah. Ya. Jadi bebas mau ngakuin apa aja. Malam juga saya tidur juga sendiri. Suhu malam sama suhu siang itu gimana? Waktu itu kan musim dingin, jadi malam itu mulai jam 10 suhu itu sudah 9 derajat. 9 derajat. Begitu jam 3 pagi ya sekitar 5 atau 3 derajat gitu. Udah mulai hangat lagi? Hangat lagi nanti setelah jam 10 siang. Oh oke. Terendah berarti di 3 ya? 3, nggak sampai 0, nggak sampai. Karena waktu itu sudah masuk Februari ya. Siang udah mulai anget, panasnya banget di jam berapa? Nggak ngerasa panas sama Karena sekali. musim dingin. Karena musim dingin. Nggak ketemu binatang buas gitu? Sempat sih. Apa itu mau udah dikelilingi sama anjing-anjing gurun itu. Oh iya. Tapi saya Wah tulang nih katanya. ini santapan ini. Terus. Tapi waktu itu kan akhirnya saya harus ngelawan juga sama dia. Kalau saya takut sama anjing-anjing ini, saya bisa jadi santapan. Kan udah dikelilingin katanya. Udah dikelilingin. Berapa anjing? Ada kalau 10 ekor. Waduh. Terus? Mereka cuma guguk mulai ngelilingin tenda kan. Begitu saya hitung, saya udah cari targetnya yang paling besar yang mana gitu.
kan diintip dari tenda bisa. Oh, heeh. Nah begitu, oh depan saya ini yang paling besar, saya buka, brot, langsung saya gonggongin juga. Go gitu. Akhirnya mereka bubar semua. Wah, itu suhunya tuh bubar-bubar. Oh, pas ketemu apa itu peturing dari Prancis kan juga gitu kan. Itu kan pengalaman pertama saya waktu dikelilingi anjing. Nggak lama 2 hari selanjutnya itu ketemu sama peturing Prancis pasangan apa itu tandem. Mereka bawa tandem. Saya sapa karena saya pernah bawa tandem juga gitu loh. Saya suka dengan tandem seperti ini, singkat cerita akhirnya kita bareng dalam suatu Tandem tuh yang dua. Iya, yang sepeda Dua panjang kayu itu. hanya itu. Saya ajakin ngobrol, terus mereka ya udah kita bareng-bareng aja kita ngetim karena kita nggak tahu di depan itu ada apa. Ada apa? Akhirnya kita bertiga kan. Nah, kedua kalinya kita berdua pas istirahat itu udah dikelilingi lagi, udah mau diserang lagi sama anjing gurun ini. Terus Langsung saya inisiatif, wah ini saya gonggongin juga kan. ya, terus. Bubar akhirnya. Bubar. Pasti mereka tanya, kenapa caramu kayak gitu? Anjing itu takut sama singa lah, tak ceritain gitu. Anjing itu takut sama singa. Terus apa hubungannya kamu sama singa? Saya ini singa Wedan karena saya dari Malang. Mereka ketawa ya. Padahal mereka tidak ngerti ada singa Wedan di Malang. Oke, itu di Sudan ya? Di Sudan. Di Sudan kurang lebih perjalanan berapa hari tuh? Sampai ke Khartoum itu 10 hari. Jadi dari Kairo ke Khartoum itu 22 hari. Oke, dari situ ketemu ke negara apa lagi? Nah, di lockdown lah di situ. Di lockdown. Karena gini. Baik. Tentang kebijakan visa Ethiopia, saya sempat ngurus di Jakarta kan. Saya tanyain ke kedutaan yang di sini. Saya tanya visa online visa itu bisa nggak saya lewat darat gitu. Mereka, kamu mau ngapain dulu? Saya mau turis, mau berkunjung aja. Urus online gitu aja. Tapi saya baca di website itu ada yang bilang nggak boleh loh. Udah kamu urus setelah kamu sampai Sudan gitu. Akhirnya barulah di Sudan saya ngomong sama KBRI, Pak, ini Pak, saya mohon bantuan informasi tentang visa Ethiopia. Visanya berlaku enggak kalau saya lewat ini border darat gitu. Baru mereka cari informasi selama 1 bulan dan saya pun kontak KBRI yang ada di Ethiopia dan mereka bilang, oh bisa Mas, tapi setelah 1 bulan. Jadi sudah masuk ke bulan Maret. Udah masuk bulan Maret, akhirnya ya udah Mas, urus saja visa e-visa. Ya saya daftar lah e-visa lewat HP. Yeah. Dan begitu saya transfer, saya bayar, visa hari itu juga keluar. Saya lapor ke KBRI, Pak, saya sudah punya visa ini, siap diberangkatkan. Akhirnya KBRI, ya udah kita berangkatkan besok. Berangkat, dapat 20 kiloan lah. KBRI-nya telepon, Mas, balik aja lagi. Ya kenapa Pak? Ini Mas kayaknya kota-kota sudah mulai ditutup dan border sudah tutup. Sebelum sampean keluar kota nggak bisa balik, sampean balik aja lagi ke tempat tinggal. Oke, jadi akhirnya saya balik lagi. Saya tinggal sama mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan. Ya itu ketawa. Itu tinggalnya di apa? Di asrama apa di Wisma kita karena Wisma saya dari KBRI? Bukan. Karena saya dari NU. Jaringan NU lah yang saya pakai di sana. NU punya tempat tinggal mahasiswa juga. Akhirnya saya gabung sama mereka, tinggal 12 orang di situ. Di lockdown lah di situ, mulai dari pertama ditutup kota, habis itu border ditutup, dibatasi jam untuk keluar, sampai akhirnya satu rumah hanya boleh belanja 1 orang itu keluar. Itu selama 1 bulan, jadi nggak boleh keluar rumah 1 bulan saya pernah lakukan. Dan total berapa bulan berarti di lockdown di Sudan? Di Sudan 9 bulan. 9 bulan. Karena sampai pemulihan kan, sampai bener-bener bandara dibuka, baru border dibuka gitu kan. Dan kantor imigrasi dibuka karena visa saya sudah finish dari awal udah. Saya harus ngulang ngurus visa Sudan lagi. Jadi
Terus karena awalnya itu KBRI sudah menyuruh saya untuk pulang, mereka sudah tidak mau lagi memperpanjang jaminan mereka. Udah mas, gini aja cari sponsor yang lain untuk mengurus visanya, karena Sudan kan butuh penjamin. Akhirnya barulah saya ini kontak sama Indomie Sudan. Pak, ini Pak saya gini butuh sponsor untuk jaminan ini. Oh ya udah, sini paspornya diurus lah sama Indomie Sudan selama. Tapi dikasihnya sama imigrasi Sudan itu cuman waktu 1 bulan. Begitu udah hampir 1 bulan habis, saya berangkat lagi ke perbatasan Sudan Ethiopia. Pas nyampe sana, imigrasi Sudan yang di perbatasan bilang, Ini bulan apa nih berarti? Sudah bulan Oktober ya. Oktober, oke. Sudah 1 tahun dari perjalanan awal. Oktober. Yang seharusnya setahun itu dapat Saya berapa? sudah finish. Udah finish ya Sudah harusnya? finish. 14 negara itu. 14 negara itu Harusnya. sekarang udah finish. Ini cuma dapat Dapat 2. Sudan dan Ethiopia. Bukan, Mesir dan Oh, ini. Mesir. Mesir kan udah Mesir masuk. kan nggak dihitung kan? Maksudnya kan itu cuma tempat datang kan? Iya, datang dan itu kan 1000 kilo. 1000 kilo lebih itu. 1500 kilo di Mesirnya. Oke. Baru jadi Mesir, Sudan. Sudan, lockdown. Saya tunggu 9 bulan, mau masuk Ethiopia, visa sudah saya bayar yang 3 bulan lagi. Habis itu udah di bordernya, ini apa, petugas imigrasinya bilang, Ethiopia belum buka. Saya ngotot, saya kasih kesempatan, saya paspor saya tinggal sini, saya jalan kaki ke sana. Saya cek bener enggak bisa ya, kamu anggap ini kampung, ini antar negara. Gitu. Terus Saya diusir kan, udah kamu sana balik lagi ke Khartoum. Saya sembunyi aja di warung, saya tungguin petugasnya ganti gitu. Pas petugasnya ganti, saya datang lagi, pura-pura kayak orang baru datang gitu. Mau kemana ini? Ini paspor saya, ini visa saya, visa Ethiopia. Nggak bisa Ethiopia untuk turis belum buka. jadi tadi itu kan ditinggalin tuh paspor ya. Iya. Coba dulu, terus udah gitu coba sampai ganti petugas, pura-pura datang. Nggak bisa, tetap mereka bilang nggak bisa. Alasanmu kenapa sampai bilang gitu? Karena saya kalau alasan saya ke sini, karena saya sudah baca di website tentang border yang ada di Afrika, Ethiopia itu sudah buka. Makanya saya jauh-jauh dari Khartoum, itu kan 560 kilo Iya. dari Khartoum itu. Wow. Saya berani ke sini karena beritanya di website Ethiopia sudah buka. Oke. Kenapa kalian ngomong nggak bisa buka? Ya di TV belum diumumkan gitu. Mereka ternyata mereka itu nggak mau membuka imigrasi untuk orang asing. Kalau di TV? Karena di TV belum ditayangkan. Padahal belum di website diumumkan. udah. Di websitenya sudah. Oh, oke. Oke, tadi kan aku putus dulu sampai di Ethiopia dulu ya. Jadi dari Mesir itu 1000 kilo 1000 ya. kilo ke perbatasan. Ke perbatasan itu naik sepeda selama 10 hari. 10 hari. 10 hari. Jadi 12 hari. 12 hari. Itu 1000 kilo. Tantangan terberat di Mesir dulu apa? Naik sepeda itu. Tantangannya sebenarnya kalau tantangan fisik nggak ada, cuman tantangan administrasi saja. Oh gitu. Karena visa- Suhu apa gitu nggak? Suhu enggak terlalu, karena saya sudah tinggal di Kairo udah agak lama dan arahnya ke selatan. Semakin ke selatan itu kan semakin hangat. Karena angin dingin itu kan dari utara. Jadi di Mesir 1000 kilometer Iya. bersepeda. Setelah 1000 kilo di Mesir itu, Ada yang seru nggak? ada juga, tapi Apa? setelah 1000 kilo itu saya harus naik perahu. Saya mau nyobain transportasi kapal Nil itu. Perahu yang ada mengarungi sungai Nil Iya. itu kan. Nah, saya gini, saya tanya ke polisi kan, polisi yang mengawal itu, tujuanmu kemana? Saya mau ke Damport, pelabuhan gitu, pelabuhannya untuk di Sungai Nil. Dengernya polisi itu airport. Oh iya, terus Misalkan kalau dari arah kota Aswan ini, saya harus berbelok ke kiri dari bendungan Nil itu.
Saya hafal di peta itu karena saya sering liatin gitu, saya hafalin. Pokoknya saya ketemu ini saya harus ke kiri gitu. Tapi kan peta saya masukin ke tas. Dikawal sama polisi itu kok disuruh belok kanan, ini nggak ada kok nyebrang dam ini, nggak ada nyebrang danaunya juga. Gitu. Saya yakin ini pasti salah. Terus Polisi itu ngotot. Wah, saya mau istirahat makan. Udah depan lagi. Pas sudah deket sama airport, saat sudah kelihatan airportnya, kan ada pos polisi itu. Udah berhenti di sini, kalau mau makan aja di sini. Saya buka peta lagi. Nah, bener salah. Pak, saya itu bukan ke airport tapi ke dampot. Oh, gitu. itu kalian ngobrol pakai bahasa apa? Saya pakai bahasa Inggris dan si polisinya ini ada yang bahasa Inggris karena tantangan di Mesir itu polisi jarang pakai bahasa Inggris. Jadi mereka pakai bahasa Arab, sedikit-sedikit saya paham bahasa Arab juga. Akhirnya, oh ternyata kamu mau ke dampot. Iya. Aduh, saya harus balik lagi 20 kilo. Sepeda lagi Dan kan saya bilang ini, saya tidak mau bersepeda lagi. Saya maunya kalian mengantar karena kalian yang salah. Gitu. Terus Oke, kita antar gitu, tungguin di sini. Sebentar lagi akan datang polisi yang lain bawa mobil gitu kan. Saya nungguin sampai 2 jam. Begitu datang, saya pikir kan pick up. Ternyata mobil sedan yang datang. sepedanya gimana? Akhirnya, terus ini gimana? Ya udah kamu ikuti mobil sedan itu. Sepeda lagi 20 kilo, balik lagi ke arah kota. Masuk kota lagi, saya mau cari hotel lah, saya mau nginep di sini dulu. Diantar ke ini hotel rekomendasi mereka. Ini hotel pasti mahal, saya bilang. Saya nggak mau lah hotel ini, pemborosan ya. Dipaksain, udah masuk sini aja. Itu hotelnya bagus ya. Karena biar polisinya cepat pergi. Nah, saya masuk juga ke itu. Begitu saya masuk, polisinya pergi, saya tanya berapa per malam di sini. Kamu harus daftar lewat booking.com gitu kan. Harus pakai aplikasi. Saya nggak punya sinyal internet, pulsa saya habis gitu. Oke, kita pakai wifi-nya, situ juga lagi error. Akhirnya nungguin gitu. Saya ngirik di komputer dia, tarifnya itu $70 gitu. Nggak jadi. Kenapa? Terlalu mahal. Kita bukakan yang pound mesin, sama aja kalau ditukar dolar juga gitu. Ini pemandangannya bagus, rumah saya menghadap sungai juga. Saya nggak butuh sungai, saya butuh istirahat, tenang, murah gitu. Saya nggak butuh breakfast juga paginya, karena mereka menawarkan kan itu. Ini breakfastnya pokoknya nyaman lah gitu. Saya nggak butuh itu, saya bawa makanan sendiri. Saya butuh istirahat, nyaman, tidur semalam ini, besok saya mau nyebrang, naik perahu menyusuri sungai Nil itu. Oh ya udahlah kalau gitu. Akhirnya saya keluar lagi, tanya anak kecil-kecil itu terus dikasih tahu sama anak kecil-kecil itu di sana ada gitu penginapan. Nah, barulah dapat harga yang $10. Karena memang budget saya untuk penginapan itu udah di segitu gitu. $10 itu. Karena saya kalau lebih dari $10 maksimal kalau udah ada pilihan ya 15 lah, kalau 20 enggak. Mending saya ngemper lah kalau $20 karena sayang banget gitu. Masjid gitu ya? Masjid susah. Oh gitu. Maksudnya susah itu banyak masjid tapi nggak boleh tidur di situ karena saya turis asing. Banyak banget kendala gitu loh. Iya. Saya pikir waktu itu ini warna aja. Oh gitu. Kalau saya lempeng-lempeng aja gitu. Ya juga nggak seru juga kan. Masa perjalanan sejauh itu nggak ada warnanya. Tapi ini warnanya warna-warna banget sih. Ya ekstrim sedikit gitu ya. Tiap hari. Jadi itu kan permainan mental saya juga. Kalau semua lempeng itu seperti yang saya perkirakan, mungkin kepasrahan saya juga kurang. Mentoknya mental itu nggak ketahuan, saya nggak akan tahu mental saya ketika ngedrop, ketika saya memang benar-benar hampir kayak aduh kenapa kok susah banget gitu loh. Sampai ada kayak gitu nggak? Sempat juga, tapi saya balikin lagi, ini kan perjalanan gitu. Jadi di jalan itu saya memotivasi diri saya sendiri. Sempat kayak putus asa juga? Enggak, gitu? kalau sampai putus asa nggak sampai, cuman
mental lah agak drop gitu. Kayak misalkan mulai berhayal, wah gini kalau ada hotel mewah gitu, apa mewah, murah, meriah gitu, makanan ada nasi, karena saya jarang makan nasi kan waktu itu. 1 minggu itu langsung sakit semua. Ada yang sakit, yang nyuntik satpam, tambah banyak, dan itu bisa kita mati di situ.